Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di video pembelajaran cerdas tangkas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Eksplorasi. Membuat daftar pertanyaan. Anak-anak, kalian perhatikan gambar di samping. Apa yang akan kamu lakukan jika ingin mendapatkan informasi tentang gambar di samping? Tentu kamu akan mengajukan suatu pertanyaan, bukan? Untuk mendapatkan informasi yang kamu inginkan, maka pertanyaan yang kamu buat juga harus yang sesuai dengan topik yang kamu maksud. Selain itu, masih banyak pula hal-hal yang harus kamu perhatikan pada saat kamu membuat pertanyaan, yaitu 1. Sesuai dengan topik. 2. Jawabannya bukan ya atau tidak. 3. Menggali lebih banyak informasi. Kemudian yang keempat diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, kemana, dan berapa. Coba kalian perhatikan, ini ada tabel. Kolom yang pertama adalah nomor. Kemudian kolom yang kedua kata tanya. Kolom yang ketiga adalah fungsi. Coba kita bahas mulai dari nomor 1. Kata tanya apa? Fungsinya untuk menanyakan nama benda. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan nama orang. Kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat. Kata tanya kemana? Untuk menanyakan tujuan. Kata tanya mengapa? Untuk menanyakan alasan. Kata tanya berapa? Untuk menanyakan jumlah. Kata tanya kapan? Untuk menanyakan waktu. Dan kata tanya bagaimana? Untuk menanyakan cara atau keadaan. Sedangkan yang kelima adalah fokus atau tepat sasaran. Yang keenam, tata bahasa yang benar. Dan yang ketujuh, antar pertanyaan berkesinambungan. Kita lanjutkan pada kegiatan 1. Mari kita baca bacaannya. Kita hidup di negara Indonesia yang kaya sumber daya alam. Negara Indonesia memiliki berbagai macam tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Manusia memanfaatkan tumbuhan antara lain untuk bahan makanan, bahan obat-obatan, hiasan, bahan perabotan rumah tangga. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai bahan makanan pokok, yaitu tanaman padi, jagung, sagu, dan ketela. Tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang banyak sekali manfaatnya, tentunya perlu sekali dijaga pelestariannya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah itu, anak-anak? Iya, gambar tumbuhan padi. Jika kamu ingin mengetahui lebih jauh tentang gambar di samping, maka kamu tentu akan mendatangi petani dan menanyakan beberapa hal. Pada kegiatan ini, kalian disuruh untuk membuat 5 kalimat tanya tentang gambar di samping bersama 2 temanmu. Kemudian pertanyaan yang kamu buat itu harus sesuai dengan kriteria membuat pertanyaan yang baik yang sudah kamu pelajari. Yang ketiga, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, kemana, atau berapa.
Anak-anak, mari kita lanjutkan pada ayo berlatih. Kita kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Sebelumnya, kalian perhatikan gambar. Titik-titik bentuk tulang daun pohon singkong. Kalimatannya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan di atas adalah A siapa, B berapa, C bagaimana, D di mana. Jawaban yang benar adalah C, bagaimana. Nomor 2. Kapan pohon singkong ini dipanen? Tanda baca yang tepat untuk kalimat di atas adalah tanda tanya. 3. Pertanyaan. Titik-titik petani menjual hasil panen padinya. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan di atas adalah titik-titik. Kata tanya yang tepat? Ya. Di mana petani menjual hasil panen padinya? Sekarang nomor 4. Titik-titik pohon jagung itu layu. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah titik-titik. Kata tanya yang tepat? Mengapa? Mengapa pohon jagung itu layu? Kita lanjutkan soal nomor 5. Kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Kemudian, buatlah 3 kalimat tanya tentang gambar tersebut. Gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, kemana, atau berapa. Contohnya, kapan petani memanen jagungnya? Mengapa tanaman jagung harus dipupuk? Apa manfaat biji jagung? Dan sebagainya. Selanjutnya, muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Eksplorasi. Upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Tahukah kamu apa yang dimaksud lingkungan? Lingkungan merupakan kombinasi antara fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam atau SDA seperti tanah, air, udara, energi surya, mineral, serta flora atau tumbuhan, dan fauna atau hewan. Sedangkan lingkungan hidup adalah suatu tempat di mana kita sebagai manusia berinteraksi dengan benda-benda di sekitar kita, baik itu benda mati maupun benda hidup yang berupa hewan dan tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu SDA yang dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan, antara lain digunakan sebagai sumber makanan, bahan obat-obatan, bahan kosmetik, sebagai hiasan, dan sebagai bahan baku perabot rumah tangga. Oleh karena itu, manusia wajib menjaga kelestarian tumbuhan supaya tidak punah. Apabila manusia ceroboh saat menggunakannya, maka akan mengakibatkan kebutuhan manusia tidak bisa terpenuhi dan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Tumbuhan sebagai sumber makanan dikelompokkan menjadi tumbuhan yang digunakan sebagai makanan pokok, sayur mayur, dan buah-buahan. Tumbuhan yang biasa digunakan sebagai makanan pokok antara lain padi, jagung, sagu, dan ketela pohon. Tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang banyak sekali manfaatnya perlu dijaga kelestariannya. Kegiatan 2. Perhatikan gambar di samping. Gambar apa anak-anak? Iya, gambar ketela. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Ketela adalah salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai makanan pokok oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Ketela juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan berbagai jajanan khas Indonesia.
Coba kalian sebutkan jajanan yang berbahan dasar ketela atau singkong. Setelah itu, tulislah tahapan pertumbuhan ketela. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Kalian perhatikan tabel berikut anak-anak. Ya, yang pertama itu adalah apa? Tahapan pertumbuhannya. Yang pertama membuat bibit ketela, yaitu dari batang ketela yang dipotong. Kemudian, ya ketela ditancapkan di tanah atau ditanam. Kemudian yang ketiga, ketela tumbuh, kita harus merawatnya dengan cara menyiramnya. Kemudian yang keempat, ketela sudah besar dan siap untuk dipanen. Soal nomor 1. Di negara Indonesia terdapat beberapa tanaman yang digunakan sebagai sumber makanan pokok. Salah satunya adalah tanaman titik-titik. A. Bayam, B. Pisang, C. Wortel, D. Jagung. Jawaban yang benar adalah D. Jagung. Nomor 2. Perkembangbiakan padi dan jagung dengan menggunakan titik-titik. Padi dan jagung menggunakan perkembangbiakan dari biji. 3. Tanaman ketela pohon dikembangbiakan dengan cara stek batang. 14. Selain sebagai bahan makanan, tumbuhan menghasilkan gas titik-titik. Menghasilkan gas oksigen. 5. Sebutkan 3 tumbuhan yang digunakan sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Contohnya dari tumbuhan apa anak-anak? Iya, dari padi, jagung, ketela, dan sagu. Kita lanjutkan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Eksplorasi. Karakteristik bentang alam Indonesia. Anak-anak, di negara manakah kita bertempat tinggal? Kita bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia terdiri dari daratan dan perairan yang sangat luas. Daratan di Indonesia berupa dataran tinggi, dataran rendah, lembah, jurang, dan lain-lain. Nah, sekarang kita cari tahu pengertiannya. Dataran tinggi adalah dataran luas yang letaknya pada ketinggian lebih dari 700 meter dari permukaan laut atau pegunungan. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi dinamakan juga plato. Dataran tinggi bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dari lereng gunung sekitarnya. Misalnya, dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah, kemudian dataran tinggi di Indonesia antara lain dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Batak di Sumatera Utara, dataran tinggi Bukit Barisan di Bengkulu, dataran tinggi Cianjur di Jawa Barat, dataran tinggi Tengger di Jatim, dataran tinggi Mular di Kalbar, dataran tinggi Jayawijaya di Papua. Kemudian ada juga dataran rendah. Adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Tanah ini biasanya ditemukan di sekitar pantai, tetapi ada juga yang terletak di pedalaman. Di Indonesia banyak dijumpai dataran rendah, misalnya pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa Barat, pantai selatan Kalimantan, Papua bagian barat, dan lain-lain. Dataran rendah terjadi akibat proses sedimentasi. Di Indonesia, dataran rendah umumnya hasil sedimentasi sungai. Dataran rendah ini disebut dataran aluvial. Dataran aluvial biasanya berhadapan dengan pantai landai laut dangkal.
Dataran ini biasanya tanahnya subur, sehingga penduduknya lebih padat bila dibandingkan dengan daerah pegunungan. Lanjut pada kegiatan 3, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Kalian perhatikan, kemudian kalian pahami gambar tersebut. Setelah itu kalian tuliskan di tempat yang sudah disediakan nama bentang alam dari masing-masing gambar. Bila sudah selesai, kita lanjutkan kegiatan 4. Diskusikan dengan temanmu gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan hasil diskusi pada tabel di bawah ini. Bentang alam, di situ disediakan 4 buah gambar. Nah, kalian tuliskan nama bentang alam, kemudian ciri-ciri atau karakteristik dan keterangan. Sekarang kita lanjutkan pada soal-soal ayo berlatih. Soal nomor 1. Rempah-rempah banyak tumbuh di titik-titik. A. Pantai, B. Hutan, C. Sawah, D. Ladang. Jawaban yang benar adalah B. Hutan. 2. Tumbuhan bakau cocok ditanam di daerah titik-titik. Tumbuhan bakau di daerah pantai. 3. Tanaman teh cocok ditanam di titik-titik. Tanaman teh di dataran tinggi. 4. Sawah dan kebun banyak terdapat di daerah titik-titik. Di mana kita menemui banyak sawah dan kebun? Iya, di daerah pedesaan. Nomor 5. Apa tujuan pembuatan terasering pada persawahan di daerah pegunungan? Untuk menghindari erosi atau tanah longsor di daerah pegunungan.